kehidupan dewasamu terasa berat banget, padahal cuma ngerjain hal-hal kecil yang sepele, atau bahkan nggak ngerjain apapun? Selamat, kamu nggak males kok. Kamu itu juga nggak salah. Bisa jadi kamu cuma punya ADHD. Oke, kita jujur-jujuran aja yuk. Pernah nggak kamu bangun pagi untuk niat produktif, tapi malah buka HP? Buka tutup kulkas, nggak bisa berangkat dari kasur, atau kalaupun berhasil berangkat dari kasur, ujung-ujungnya balik lagi ke kasur? Kalau iya, welcome. Tenang aja, video ini nggak bakal bilang kamu untuk ayo bangun lebih pagi, bangun jam 5 pagi. Enggak. Itu cuma bikin kamu merasa bersalah doang. Tapi ini adalah video realita kenapa kehidupan dewasa atau adulting untuk individu ADHD itu rasanya seperti main game tapi dalam hard mode. Oke? Disclaimer penting, YouTube channel ini bukan untuk mendiagnosis ADHD. Diagnosis hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional. Jika memiliki indikasi ADHD atau kondisi neurodivergent lainnya, mohon konsultasikan ke tenaga medis profesional untuk diagnosis dan bimbingan pribadi. Terima kasih. Punya ADHD itu tuh sebenarnya lucu. Kita bisa mikir, aku harus mandi sekarang. Tapi badannya jawab, iya nanti ya. Sebenarnya kita harus bengong dulu 40 menit. Kita tahu apa yang harus dilakukan. Kita juga tahu dampaknya kalau nggak dilakukan. Tapi tetap aja badannya nggak bisa gerak. Dan ini tuh bukan males. Analoginya tuh kayak gini. Bayangin kamu naik motor. Kunci udah masuk. Bensin udah penuh. Helmnya juga udah dipakai. Tapi mesinnya nggak mau nyala. Masa kamu marahin sih? Ih, motornya nggak niat. Nggak dong ya. Padahal emang mesinnya yang lagi ngadet. Nah, itu namanya executive dysfunction atau dalam bahasa Indonesianya adalah disfungsi eksekutif. Kalau orang lain bilang 5 menit itu beneran 5 menit, individu ADHD itu kalau ngomong 5 menit bisa 5 jam, nggak tahu alam semesta yang mana nih 5 jamnya. Sayangnya di individu ADHD ini kita tuh nggak bisa merasakan waktu. Waktu cukup ngambang, makanya sering banget telat, mepet, terburu-buru, atau sering banget ngomong, aduh bentar lagi, dikit lagi, bentar, aku kira masih sebentar lagi, gitu. Nah, ini tuh bukan karena kita nggak peduli, tapi memang otak ADHD itu nggak punya alarm internal yang kuat. Semua waktu terasa seperti mengambang. Analoginya nih ya, bayangin hidup di ruangan tanpa jam, tanpa kalender, tanpa matahari. Kamu tuh cuma tahu 2 jenis waktu. Yang pertama sekarang, dan yang kedua itu adalah nanti. Alias nggak tahu, nggak jelas itu tuh nantinya kapan. Itulah yang namanya time blindness atau kebutaan akan waktu. Mungkin aja orang lain pernah ngomong, tinggal makan aja kok ribet sih. Tapi untuk individu ADHD itu, makan udah kayak proyek gede, step by stepnya harus clear. Karena sebelum makan aja, otak kita tuh udah mikir, aduh makan, masak atau beli ya? Kalau masak bahannya ada nggak? Kalau beli uangnya gimana? Piringnya masih kotor nggak ya yang dari kemarin? Kalau masak lagi, terus cuci piring lagi berapa lama kira-kira? Belum makan aja udah capek duluan. Analoginya nih ya, otak ADHD udah kayak HP dengan RAM-nya kecil, tapi yang dibuka WhatsApp, YouTube, Google, Notes, dan semua pikiran overthinkingnya. Nggak heran kalau akhirnya nge-lag juga. Pernah nggak kamu ngerasa capek banget cuma karena lampunya terlalu terang, suara kipas, notifikasi HP nggak selesai-selesai, rumah agak berantakan. Terus orang bilang, kok gitu aja capek sih? Ya karena otak ADHD itu menerima semua
tuanya. Analoginya nih ya, bayangin kayak ada mixer nyala terus di pikiran kamu, terus nggak rusak sih, tapi lama-lama kan gregetan ya pengen dimatiin. Nah, itulah yang namanya sensory overload atau bahasa Indonesianya stimulasi sensoris yang berlebihan. Banyak loh ADHD dewasa itu kelihatannya rapih banget, pintar, well achieved, sangat produktif. Padahal itu hasil acting bertahun-tahun loh. Dan dari kecil, individu ADHD itu tuh udah belajar dengan cara yang tidak baik. Kalau nggak boleh kelihatan berantakan, jangan kelihatan bingung, kelihatan capek itu adalah kelemahan. Akhirnya individu ADHD itu maksa dirinya untuk kelihatan kuat, padahal dalam dirinya udah ngos-ngosan banget. Analoginya tuh ya, kayak lagi lari maraton tapi bawa ransel yang beratnya 20 kilo. Terus tiba-tiba ada orang random aja lewat, terus nanya, "Kamu kok kelihatannya santai banget?" Kalau kamu ngerasa kehidupan dewasa itu berat banget, kamu nggak gagal kok. Mungkin aja kamu belum mengetahui cara kerja otak kamu yang unik. Bisa jadi kamu belum didiagnosa ADHD. Tapi highlight, video ini bukan untuk self-diagnosis ADHD ya. Tetap jika kamu memiliki indikasi atau gejala ADHD, kalian harus ke psikiater atau tenaga medis profesional. Oke? Dan tenang aja, kabar baiknya semua ini tuh bisa dipelajari. Kalau kamu relate cuma sama satu poin aja, jangan lupa untuk subscribe channel ini, The ADHD Bunny Hole. Dan kita obrolin ADHD dewasa tanpa drama dan tanpa menghakimi. Tulis di komentar ya, bagian mana yang paling aku banget. Oke? See you on the next video, bye-bye!